أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, sahabat menara Quran, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Semoga Allah berikan berkah dalam hidup kita, Allah berikan berkah dalam harta kita, Allah berikan berkah dalam semua apa yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita, ya, termasuk keluarga kita tentunya, ilmu kita, dan anak cucu keturunan kita. Jamaah yang berbahagia, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam bukunya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang berjudul Al-Wabilus Shayyib, di sana disebutkan ada hadis yang disebut dengan hadis Yahya bin Zakaria alaihi wassalam. Di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada Nabi Yahya alaihi salam dengan 5 perkara. Yang 5 perkara ini diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Yahya bin Zakaria agar diamalkan. Setelah itu juga diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya, yaitu Bani Israel, dan agar mereka juga mengamalkan. Jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hampir-hampir Nabi Yahya merasa berat untuk melakukan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Ya, kemudian dalam hadis tersebut ditemukan dengan Nabi Isa alaihi salam, sekalipun nanti Nabi Isa itu lahirnya di akhir-akhir, ya, tetapi ini tentu kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Pada intinya dia ketemu dengan Nabi Yahya. Kemudian Nabi Isa berkata, kalau kamu tidak menjalankan, akan aku jalankan. Nah, setelah itu Nabi Yahya alaihissalam kemudian lebih semangat lagi untuk menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, yang sempat ragu gitu, tetapi akhirnya menjadi semangat. Jamaah yang berbahagia, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja 5 perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Yahya agar diamalkan dan juga disampaikan kepada umatnya. Yang pertama, innallaha ya'murukum an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kalian untuk beribadah kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan apapun. Ya, jadi perintah tentang ibadah hanya kepada Allah Ta'ala. Nah, kemudian dijelaskan bahwasanya orang yang melakukan kesyirikan itu diibaratkan seperti hamba Allah. Dia adalah seorang laki-laki yang membeli budak dengan hartanya, dengan uangnya, dinar dirhamnya, ya. Kemudian si budak itu diajak ke rumahnya dan disampaikan, wahai budak, ini rumahku dan ini kerjaanku. Sekarang silahkan kamu bekerja untukku, ya. Dan apa yang terjadi? Ternyata budak ini bukan bekerja untuk tuannya, bekerja untuk orang lain. Nah, mana di antara kita yang pengen punya budak, kemudian budaknya kita kasih maem, kita kasih tempat tinggal, terus kerjanya ke tempat orang lain. Nah, ini adalah ibarat ketika orang melakukan syirik, adalah dia orang dikasih nikmat oleh Allah, hidup oleh Allah, rezeki oleh Allah, tapi dia beribadah kepada selain Allah. Jemaah berbahagia, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang kedua, disebutkan bahwa innallaha ya'murukum bisolah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kalian agar menjaga solat, ya. Solat dijaga dengan baik. Fa idza sholaitum fala taltafitu, kalau kalian solat maka jangan tolah-toleh, jangan memalingkan wajahmu, pandanganmu, dan seterusnya. Karena sungguh ketika hamba Allah itu sedang solat, Allah pun sedang menghadapkan wajahnya kepada hamba tersebut, gitu. Maka jangan sekali-kali kita tolah-toleh, ya, tidak fokus dalam sholat. Kemudian yang ketiga, innallaha ya'murukum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kalian bisyam, agar kalian berpuasa.
Karena orang yang berpuasa itu diibaratkan seperti seorang laki-laki yang di tengah-tengah kerumunan orang dan dia dengan beraroma wangi, sehingga orang-orang di sekitarnya takjub, terheran-heran dengan wanginya dia. Dan sungguh aroma mulut orang berpuasa di sisi Allah jauh lebih baik daripada minyak kasturi. Jamaah insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada poin yang keempat, innallaha ya'murukum bis-shadaqah, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian untuk bersedekah. Dan orang bersedekah itu diibaratkan seperti orang yang tertawan, ya, kemudian tangannya diikat di lehernya, dia hampir dipukul atau dibunuh, kemudian dia bisa menebus dirinya dengan hartanya. Orang yang bersedekah juga begitu. Diibaratkan orang yang dia itu ya mungkin saja hampir masuk neraka, kemudian dia tebus dirinya dengan amal soleh sedekah sehingga Allah memasukkan dia ke dalam surga. Jamaah yang berbahagia insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, innallaha ya'murukum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala merintahkan kalian agar kalian senantiasa berzikir kepadanya. Ya, diibaratkan orang yang zikir itu seperti orang yang menghadapi lawan, kemudian dia dikejar, ya, dalam keadaan mungkin persenjataannya kurang, sehingga dia masuk ke sebuah tempat yang di tempat itu kemudian dia bisa merasa aman dan melindunginya. Nah, sama ketika kita dalam kehidupan, kita ini juga dikejar-kejar sama setan. Kemudian tatkala kita bisa berzikir dengan baik, sungguh kita telah terbebas dari godaan setan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Untuk itu, yuk kita jaga tauhid kita, ibadahnya kepada Allah saja. Yang kedua, yuk kita jaga ibadah sholat kita rutinkan, kita lebih rajin lagi dalam berpuasa, dan mari kita jaga sedekah. Dan yang terakhir, yuk selalu dzikir kepada Allah Ta'ala. Barakallahu fiik.